kita perhatikan saat timing busurnya harusnya dia tuh udah bisa jebol area sini. Nah, kejadiannya sama, probably menurut gua akan terjadi di monthly juga. Maka dengan posisi seperti ini kita bisa expect bahwa guys, balik sama gue William Sudana, dan video kali ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk seminggu ke depan. Gue skip video minggu lalu karena sepanjang minggu lalu tuh hektik banget buat gue. Terutama ini kondisi udara juga gak enak ya. Jadi banyak keluarga yang lagi masuk rumah sakit, harus opname, anak sakit juga gitu. So sehingga gak kepegang nih untuk bikin kontennya, karena juggle up juga dengan strategi akhir tahun. Kita lagi siap-siap untuk bikin ya prepare strategi akhir tahun ya buat bisnis gue juga gitu. Jadi semoga dimaafkan dan dipahami kesibukan yang harus juggling dalam konteks yang lagi sibuk banget, terutama lagi akhir tahun. Tapi anyhow, di kali ini gue punya waktu untuk update, maka kita coba untuk update perjalanannya seperti apa supaya kita juga bisa prepare kira-kira apa yang mau kita lakukan untuk seminggu ke depan. Oke? Jadi langsung kita masuk aja ke dalam videonya. Oke, gue mau ingetin lagi buat kalian yang masih suka dapat japri-japrian mistis dari orang yang mengatasnamakan gue, hati-hati bahwa banyak scam di luar sana yang mengatasnamakan gue, sehingga kalian harus lebih skeptis dan lebih kritis gitu ya. Kalau misalnya ada yang japri, of course itu adalah scammers. Ya, gue gak pernah invite kalian ke grup gue. Kalau misalnya itu yang grup yang nawar-nawarin tip dana gitu ya, ada yang pakai nama OctaFX lah, ada yang pakai nama apa gitu. It is a fake account, so beware of that ya. Kemudian untuk kalian yang pengen join kalau eksklusif member itu hanya yang ZFX, dan itu pun kalau kalian buka akun. Setelah kalian buka akun, gue akan di-tag kalian dari dashboard, sehingga kalian akan gue invite setelah kalian mengisi ada form khusus gitu lah. Jadi nanti kalian bisa ngelihat sendiri. Kalau misalnya kalian saat dapat form dan kalian gak yakin itu asli atau enggak, kalian bisa japri gue di Telegram gue sendiri. Jadi kalian yang menjapri ya, bukan gue yang menjapri kalian. Oke? Langsung aja kita masuk ke dalam analisanya di minggu ini ya. Ntar kita cocokin dulu dari sisi timing. Oke. Jadi hari ini tuh udah 22 Desember. Maka kalau kita ngomong 22 Desember, ntar kita lihat 22 Desember ya. Kita perhatikan di sini ini udah 1 2 3 4 5. Oke, Desember kita punya 5 minggu, dan 22 Desember di sini udah lewat setengahnya. Makanya adalah masuk langsung target. Ya, ini udah masuk W4 Desember sama dengan timing target untuk monthly ya. Oke, timing target untuk monthly sesuaikan dengan timing-timing yang lain lagi secara koptah. Dari sisi quarter udah timing target quarter, dari sisi semester udah timing target semester, udah yearly timing target yearly. Kemudian di week ini itu adalah timing target monthly. Kalau kita perhatikan RPS monthly ini di perhatiin ya di sini ya. RPS monthly itu dia ini hukum jikanya down ya, November ya. Kalau kita perhatikan ini HB-nya, R1-nya ada di atas. Kemudian S1 monthly, ini LB monthly. Oke. Kalau kita perhatikan RPS-nya ini terbalik. Artinya ada indikasi dia akan break ke sini. Oke. Kejar HB monthly-nya. Tapi yang terjadi apa? Sepanjang minggu-minggu 2 minggu sebelumnya, atau 3 minggu awal Desember di timing busurnya, dia itu nggak nyampe nih. Dia ketahan di R1 quarter, R2 semester, HB quarter, nih R4 yearly juga. Ditahan di pivotnya juga ya. Jadi dia cuma main ke atas ini, nih di sampai 2726, kemudian dia nggak sempet hajar sampai HB monthly-nya, kemudian dia lebih cenderung masih ke bawah nih. Jadi posisi sampai saat ini pun dia masih di bawah open monthly. Ya. Artinya kalau gue ngelihatnya kayaknya dia lebih pengen stay kejar bawah di timing target monthly-nya.
kejadian yang sama sebenarnya dilihat di kemarin, ya di kemarin. Di hari Jumat kemarin itu daily udah kasih kode. Daily itu ya ini ya, dia hukum jikanya up, dan kalau kita ngelihat posisi candle seperti ini, artinya kan rejection sell-nya kencang. Ternyata sepanjang timing busurnya, nih kalau kita perhatiin ya, ini kita look back dulu sedikit karena kejadiannya mirip guys, ya. Nih, sepanjang ini di Asianya dia konsolidasi, kemudian di Eropanya dia malah ke atas. Harusnya kalau misalnya kita mau perhatikan, kemarin itu posisinya tuh pasti anomali, harusnya anomali. Oke, karena dari kodein. Tunggu, gue kasih buka ya. Kita salah ini. Nah, ini kita close di sini ya. Nih ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan open. Ini open di sini ya. Pivotnya ada di sini. Kemudian R1 daily ada di sini. HB daily di sini. Ini yang Kamis ya. Kita perhatikan saat timing busurnya harusnya dia tuh udah bisa jebol area sini. LBDI 2583 gitu. Tapi yang terjadi apa? Nah, dia malah naik ke atas. Malah naik ke atas sini. Jadi pas timing busurnya harusnya Asia Eropa dia harus break sini karena udah ada kode anomali. Karena kan hukum jikanya juga up ya. Tapi enggak. Nah, kejadiannya sama. Probably menurut gua akan terjadi di monthly juga gitu. Dengan di timing busurnya ya, timing busurnya yang kita perkirakan itu dia bisa untuk kejar ke atas. Ternyata dia malah stay di bawah. Dan ini sebenarnya dikonfirmasi juga dengan weekly. Kita perhatikan weekly-nya. Weekly-nya ini kan pasca FOMC kemarin ya, dia drop. Oke. Kemudian kita perhatikan weekly-nya sekarang close-nya merah juga. Karena ini kejadian, bentuknya ini anomali. Anomali down sampai di sini 2582, dari sini 2627, drop 500 pip ini yang pas FOMC kemarin. Gue juga tidur karena capek. Kemudian dia bermain-main lagi ke atas, balik lagi ke arah pivot weekly. Seperti biasa, tipikal anomali. Kalau udah anomali, dia anomali. Ini ke arah pivot weekly. Ya, tapi untuk membuat posisi hukum jikanya tetap down. Maka, dengan posisi seperti ini, kita bisa expect bahwa akan adanya pergerakan, ya menurut gue sih akan ada di sini aja ya. Nih, kalau kita perhatiin, ini kita masih bermain-main di area di sini nih sebenarnya nih. Di sini 2536 sampai ini kita lagi sideways besar di sini. 2726 ini gede banget. 2725 ini gede banget sih angkanya. 2725 sampai di sini ya. Nah, 2536 2000 pips. Ini kita masih bermain di area-area sini dan kita juga masih nggak lepas dari mother candle yang ini. Ya, yang weekly. Ini gede sekali gitu. Jadi sepanjang poin-poin di sini sebenarnya kita masih bolak-balik makan liquidity gitu. Jadi Desember ini rasanya cuman mondar-mandir aja untuk menutup akhir tahun ya. Nah, kita lihat sekarang kalau posisi weekly seperti ini pun kita lihat di sini S1 weekly-nya ada di atas LB weekly. Ya kan, open dia di bawah pivot, so hopefully nggak ada gap, tapi tipis nggak beda jauh, 26 beda 60 pip dari estimasi pivot weekly ketika nanti open di hari Senin. Kemudian HB weekly-nya ada di bawah R1 weekly ya, ini dekat sini ya, R1 weekly berdekatan dengan R4 yearly. Gitu. Maka resistannya di atas ini masih kenceng kalau menurut gua. Andaikan pun nanti hari Senin dia kan nih, kalau hari Senin ini kita akan lihat skenarionya dia akan bisa begini ya. Apakah dia akan break HB weekly atau RH weekly? Tapi posisi dia akan naik dulu karena yang Senin juga dia naik ya, up kan. Baru dia mungkin kejar bawah satu weekly. Bisa jadi main-main di area sini nih, di HB weekly, RH weekly sampai RH weekly. Kalau sampai HB weekly di break ke atas, maka RH weekly akan jadi tahanan pertama. Dan ini ada R4 yearly juga 2675 ya. Kemudian di daily kita perhatikan, di daily ini ada base ya, di sini base di sini
Yang kemarin itu sempat di reject di sini. Nih, ini di reject semuanya. Jadi dari sini reject, dia tutup fair value gap daily yang di sini. Maka itu hari Jumat kemarin gue sempat ngelihat dia pergerakannya naik karena awalnya ada setup gue di sini. Nih, di sini nih 2617 2610. Ya 2610 kan kemarin R1 daily. Kemudian ketika dia break atas di sini, berarti dia mau naik nih. Ya udah gue hajar buy, ganti switch sampai 2631, nutup 2631 di sini. Nih pas tutup masih dicari sedikit sih 2633, tapi gue ngambil sedikit deviasi 20 pip dari harga di sini. Mas kena 2631, udah kelar, my trade selesai. Dari sini kita ngelihat untuk hari Seninnya karena dia naik, kita lihat posisinya di sini sih HB daily-nya relatif normal di atas R1 ya, HB kemudian R1 ini open di atas pivot, S1 dan S1 weekly-nya ini berdekatan, LB daily-nya ada di bawah. Jadi ini menurut gua sebuah RPS daily yang hukum jikanya up itu yang relatively aman ya dan ideal gitu untuk melakukan busur weekly-nya. Berarti target kita nih, kalau ini adalah HB weekly kita, kemudian R1 weekly itu posisinya pas ya, dia sort of kayak mau nutup area fair value gap yang di sini. Nih. Di sini nih. Nah, ini kan udah ada nih ya R4 yearly. Pas banget, dia kemarin sempat retest, kemudian dibablas. Nah, area-area di sini nih yang mau dikunjungi bisa jadi nih 2674. Jadi kalau misalnya dia blast HB weekly, bisa jadi dia ke 2674 dan pivot monthly lagi untuk sungkeman lagi. Ini pas banget di sini. Setelah HB weekly ini ada fair value gap daily yang belum ditutup gitu. Kemudian kalau kita coba untuk ngelihat ini di daily ini ada double top ya. Double top 1, 2. Nah sekarang ini neckline-nya, ini pas di area neckline nih kayak gitu. Dia mau naik sejauh apa lagi nih? The best entry areanya ya. Cocok nih menurut gue dekat pivot weekly. Ini ada satu mother candle di H4 ya, satu mother candle di H4 yang dia di counter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 break di sini. Ya, sehingga fair value gap di sini ini jadi inverted fair value gap pas banget dekat area pivot daily. Maka kita bisa lihat nih pantau area di sini 2611 sampai 2603 ya untuk area re-entry kita. Kayak gitu. Makanya kalau udah masuk area sini nanti ini kita ngeliat dulu nih ada nggak pergerakan di sini untuk naik ke atas gitu. Maka area pantau pivot daily busurnya ini busur dari sini ke sini bisa oke banget. Posisinya kalau ini dianggap sebagai dominan break buy juga sama. Kita lihat nih area 618 nya 2610 sampai 2605 ya. Ini area oke buat kita cari entry buy besok untuk Senin onward sampai probably Rabu. Kita ngelihat dia bisa break, masih HB daily di break dulu. Kemudian apakah nyampe ke HB weekly gitu. Probably ini bisa jadi tahanan juga buat kita yang kecil-kecil. Ini bisa jadi tahanan kita juga. Ya area supply kecil. Ini juga bisa menjadi ya ada batas atasnya di sini. Tapi ini udah termitigasi sih. Jadi ini menurut gue ini udah gak valid ya. Karena ini udah diambil di sini nih. Nah, ada pullback di sini. Gitu guys. Oke, jadi segitu aja untuk analisa gold. Buat kalian yang masih ikut, ini trading kontes kita nggak berasa udah hampir 1 bulan. Jadi ini udah di akhir periode ya. Kalau kita masuk hari Senin itu 23 Desember. Berarti sisa 24 dan 25. Itu tinggal 3 hari lagi trading kontes kita. Thank you buat teman-teman yang udah join. Hopefully sambil trading competition bisa belajar juga hal-hal baru. Karena di grup eksklusif ZFX kan kita juga bagiin banyak-banyak ilmu. Bahkan sering trading bareng juga kayak gitu. Sehingga pengalaman ini yang bisa menjadi bekal kita gitu. Sehingga trading normal, winning, losing. Tapi kalau misalnya kalian berhasil perform bagus, ini juga bisa dapat pengalaman. Dan kalau misalnya gue mikir apakah asik ya kalau misalnya trading competition itu kita buat misalnya secara rutin kayak gitu, sehingga trading
harian kita juga, kita punya terpacu untuk lebih disiplin dan juga lebih peka terhadap apa yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa kalau misalnya kita trading ini ada reward yang lebih gede lagi selain profit yang kita dapatkan sehari-hari kayak gitu. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian coba boleh juga tulis di kolom komen apakah gua harus bikin trading kontes yang rutin setiap bulannya sehingga kalian juga tertarik untuk belajar lebih dalam lagi. Oke, segitu aja dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.